Selamat pagi, siang, malam, mahasiswa sekalian semua. Kembali lagi pada mata kuliah Manajemen dan Proses Bisnis pada pertemuan ketujuh, yakni Executive Ethics as a Business Strategy in Developing Good Organization. Ini ada pertemuan terakhir sebelum untuk UTS. Semoga mahasiswa semua bisa mereview kembali materi-materi yang dipaparkan dan secara sukses bisa mengerjakan UTS-nya. Kembali lagi kepada CPMK kita. Kenapa kita membahas pada topik ini pada pertemuan ketujuh? Salah satunya adalah kita mengharapkan mahasiswa mampu memahami etika yang berlaku dalam dunia usaha dan bisnis melalui mata kuliah. Global Business Era baru skandal bisnis, yakni adalah penghancuran industri simpal pinjam di tahun 1980, skandal manipulasi akuntansi awal pada tahun 2000, skandal reksadana pada tahun 2000. Skandal hipotek global, derivatif Wall Street pada akhir 2000, korupsi gaji eksekutif tahun 2000, dan pada tahun 2000-an pembongkaran sistematis badan pengaturan bisnis dan penunjukan konflik kepentingan eksekutif perusahaan sebagai kepala badan. Pengaruh perusahaan yang belum pernah terjadi sebelumnya menjajakan melalui kontribusi mega campaign kepada politisi federal. Perusahaan yang memilih untuk membayar kerugian dari praktik penipuan alih-alih terlibat dalam praktik bisnis yang bertanggung jawab secara sosial, yakni seperti Toyota dan skandal pada akhir tahun 2000 yang melibatkan pembersihan bisnis oleh pemerintah yang merusak konsumen dan lingkungan, seperti badai Katrina, tumpahan minyak British Petroleum. Dalam periode 18 bulan pada tahun 2010 sampai 2011, penyelidik federal menghukum 36 pengusaha investasi termasuk mereka yang menghadapi dana lindung nilai besar. Bagaimana skandal bisnis milenium baru itu unik? Sebagian besar dari mereka melibatkan kerjasama timbal balik yang mencolok antara eksekutif perusahaan, anggota dewan, firma, politisi. Kapitalisme di Amerika Serikat telah membusuk dari dalam karena infrastruktur institusional yang dirancang untuk melindungi pemegang saham telah diselewengi secara sistematik dan pemegang saham menjadi korban penembakan lewat cara. Ini tidak jauh dari namanya kapitalisme yang memaksimalkan keuntungan dan deregulasi pasar. Telah mengembalikan investasi yang cepat dan untuk fokus pada kinerja jangka pendek yang ketat. Dihadapkan dengan tekanan yang meningkatkan untuk membuat rekod keuntungan dan untuk mengambil keuntungan dari peraturan yang dilonggarkan. Sejumlah besar eksekutif belum mampu menahan godaan tidak etis untuk terlibat dalam menolasi praktek korupsi. Berapa lama untuk diambil pemulihan dari lengan yang diamputasi? Sama halnya dengan sistem yang rusak dapat diperbaiki dan dibuat seperti baru lagi. Ini adalah pertanyaan kepada para pelanggar etika. Dalam abad 21 ini, apa sih pelajaran etika yang bisa kita ambil? Kita hidup dengan tekanan budaya yang tak henti-hentinya berfokus pada persaingan bebas dan konsumsi seolah-olah makna dari hidup adalah bersaing, mengkonsumsi, dan meninggal. Pada abad 21 ini, CEO melayani diri sendiri, para dewan dipilih langsung eksekutif, kantor akuntan tidak etis, politisi yang tidak bertanggung jawab. Dan bagaimana secara legal melakukan tidak etis. Dimungkinkan untuk secara hukum mematuhi hukum tidak etis merugikan masyarakat hanya dengan menggunakan sistem eksploitasi tidak sempurna yang ada legal, seperti membeli pengaruh politik, melakukan kontribusi finansial yang besar untuk kampanye, mengizinkan eksekutif puncak untuk memilih anggota dewan mereka sendiri, membayar pekerja minim tetapi tidak berkelanjutan upah, memanfaatkan deregulasi bisnis yang mengurangi tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat pemangku kepentingan. Menggunakan taktik kompetitif yang predator tetapi legal, seperti perang harga, membeli pesaing, menjual di bawah biaya. Offshoring manufaktur, penutupan pabrik domestik, terlibat dalam pertumbuhan bisnis yang sangat berpengaruh, mengalihdayakan perilaku bisnis ilegal di dalam negeri, seperti polusi ke negara asing di mana praktek tersebut tidak diatur, kegilaan kerja pribadi dan mengabaikan tanggung jawab yakni keluarga. Bagaimana bisa membangun nilai etika dan budaya organisasi.
Apa itu budaya? Nilai normal, keyakinan, pemandu, dan pemaham yang dimiliki bersama oleh anggota organisasi. Diajarkan kepada anggota baru secara cara yang benar untuk berpikir, merasa, dan berperilaku. Budaya organisasi ada di dua tingkat, simbol yang dapat diamati dan nilai yang mendalam. Memberikan rasa identitas organisasi, dua fungsi penting dalam organisasi. Satu, untuk mengintegrasikan anggota sehingga mereka tahu bagaimana berhubung satu sama lain. Sedang kedua adalah membantu organisasi beradaptasi dengan lingkungan eksternal. Integritas internal, identitas kolektif, dan tahu bagaimana bekerja sama. Adaptasi eksternal, bagaimana organisasi memenuhi tujuan dan berurusan dengan pihak lain. Berikut adalah cara aspek bagaimana berobservasi kepada budaya organisasi. Pertama, diperlukan sebuah upacara, sebuah cerita, kemampuan dari hubungan, sistem kontrol yang bagus, membentuk organisasi struktur, menjadi simbol, dan kembali lagi kepada seremonial upacara. Ini adalah budaya organisasi. Manajer menginginkan budaya perusahaan yang memperkuat strategi dan desain struktural yang dibutuhkan organisasi agar efektif dalam lingkungan. Kekuatan budaya adalah tingkat kesepakatan di antara anggota organisasi tentang nilai-nilai tertentu. Subkultur mencerminkan masalah umum, tujuan, dan pengalaman tim atau departemen. Departemen yang berbeda memungkinkan memiliki normal sendiri. Etika adalah kode prinsip dan nilai moral yang mengatur perilaku seseorang atau kelompok sehubung dengan apa yang benar atau salah. Etika manajerial adalah keputusan etis melampaui perilaku yang diatur oleh hukum. Etika manajerial memandu keputusan dan perilaku manajer. Dilema etis adalah situasi benar dan salah di mana nilai-nilai dalam konflik. Kita juga mengenal CSR, yakni Corporate Social Responsibility. Apakah itu membayar untuk menjadi lebih baik, perluasan gagasan etika manajerial, meningkatkan tanggung jawab sosial, pelayanan dan publik lebih memperhatikan apa yang dilakukan organisasi, tanggung jawab sosial, dan dapat meningkatkan reputasi perusahaan. Perusahaan mengukur faktor non-finansial menciptakan nilai. Apakah etika dan pentingnya etika? Apa perbedaan moral dan etika? Lebih sering moralitas digunakan secara bergantian dengan istilah etika. Namun banyak sarjana mengusulkan perbedaan yang jelas antara kedua istilah tersebut. Etika sebaliknya adalah sebuah studi tentang standar moral yang tujuannya eksplisit adalah untuk menentukan sejauh mungkin apakah standar moral yang diberikan atau penilaian berdasarkan standar itu kurang benar. Oleh karena itu, ini menuntut pemikiran analitis dan penerapan alasan untuk menentukan aturan, prinsip, atau teori etika tertentu yang menentukan benar atau salah untuk situasi tertentu. Selain itu, aturan dan prinsip ini harus mempertimbangkan hak dan hak yang kita miliki dan apa yang adil atau tidak adil. Asal etika itu berasal dari perasaan batin kita yang kemudian diterjemahkan ke dalam perilaku moral kita. Dengan demikian, etika dimulai dari diri kita masing-masing. Menurut Shaw tahun 2011, secara rasional kita belajar dan beradaptasi dengan etika dan prinsip moral melalui asuhan, sosialisasi, pengalaman dan refleksi kritis, pengalaman dan standar eksplisit dan implisit budaya kita. Secara kontras, perbedaan antara etik dan legal. Mematuhi hukum, aturan, dan peraturan adalah bagian dari etika. Namun, perilaku etis membutuhkan lebih dari sekadar mematuhi kebijakan, undang-undang, aturan, dan peraturan. Etika berada di atas hukum. Ini mencerminkan hubungan orang dengan orang lain. Dibutuhkan kesadaran yang tulus tentang bagaimana kita harus memperlakukan orang lain dan dampak tindakan kita terhadap orang luar. Perilaku etika. Perilaku etis membutuhkan lebih dari sekedar mematuhi kebijakan, undang-undang, aturan, dan peraturan. Etika berada di atas hukum. Oleh karena itu, perilaku etis bertumpu pada hati nurani dan akuntabilitas penuh seseorang yang melakukan perbuatan baik sebagai tanggung jawab sosial dalam segala keadaan. Tetapi bagaimana kita kemudian mengembangkan kesadaran penuh, komitmen, dan akuntabilitas seseorang untuk melakukan perbuatan baik sebagai tanggung jawab sosial dalam segala keadaan.
Ada perbedaan nyata tentang bagaimana Barat dia memandang etika. Barat akan mengkompromi agama sebagai faktor yang mempengaruhi etika dalam mendukung sekularisme dan universalisme. Timur masih melihat agama sebagai faktor penting untuk membentuk nilai-nilai etika seseorang. Ini adalah perbedaan antara Barat dan Timur. Secara universal, nilai dari moral untuk nilai yang baik, good value adalah kasih sayang, keberanian, kejujuran, integritas, menghormati kehidupan manusia, kontrol diri, dan egois. Sedangkan bad value atau nilai buruk adalah kecurangan, pengecut, kekejaman, penipuan, keserakahan, dan berbohong. Apa itu integritas? Menjadi tegak dan jujur. Integritas berkaitan dengan kejujuran dan kebaikan, keutuhan dan kesatuan. Seseorang berintegritas menjunjung tinggi prinsip-prinsip etika. Seseorang yang berintegritas akan secara konsisten mempertimbangkan martabat, citra, dan reputasi sebelum melakukan sesuatu tindakan dan selalu berusaha untuk melakukan perbuatan baik. Dan apakah etika penting terhadap bisnis? Dunia bisnis global membuka banyak tantangan. Selain memenuhi tujuan memaksimal keuntungan yang mendorong persaingan agresif dalam sistem pasar bebas, bisnis harus menghadapi tantangan lain. Mengelola tenaga kerja global, masyarakat sedang mengalami perubahan dinamis dan nilai normal masyarakat. Kode etik. Banyak organisasi mengembangkan kode etik untuk mengingatkan karyawan tentang pentingnya etika di tempat kerja. Kode ada pernyataan prinsip, kebijakan, atau aturan yang memandu perilaku. Kode etik didefinisikan sebagai aturan sosial, agama, atau sipil. Kode etik dan prinsip-prinsip perilaku yang dianggap benar, terutama dari kelompok, profesi, atau individu tertentu. Dua jenis kode etik berbasis kepatuhan dan berbasis integritas. Bagaimana kita mengimplementasikan etika dalam dunia bisnis? Apakah etika penting dalam dunia bisnis? Iya, penting bagi pembisnis dan beretika karena beretika dalam bisnis sebenarnya berbeda dengan beretika dalam kehidupan pribadi. Saat ini manajer bisnis memiliki banyak alasan untuk memperhatikan etika standar organisasi. Pelajaran yang dipetik dari keruntuhan Enron, Arthur Andersen, dan konsekuensi dari perilaku tidak etis dan institusi bisnis yang tidak etis seperti Sanlu Corporation terlalu serius untuk diabaikan. Etika bisnis bukanlah sebuah oksimoron. Satu-satunya syarat adalah bahwa masalah bisnis tidak mungkin ditangani dengan penalaran etis biasa. Karakter ekonomi dan organisasi perusahaan bisnis berbuat berbeda dan cara kami menangani masalah bisnis, misalnya hubungan karyawan, tanggung jawab sosial. Untuk mengurangi penggantian karyawan, pertahankan loyalitas karyawan ini akan saja meningkatkan efektivitas organisasi. Untuk menyenangkan pelanggan, karyawan, dan masyarakat, berusaha untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan utama yaitu pelanggan, karyawan, dan komunitas yang mereka layani. Demikian materi yang bisa dipaparkan dalam pertemuan ke-7. Semoga bisa dipahami dan selamat untuk mengerjakan UTS mahasiswa sekalian. Good luck. Thank you atas perhatiannya.